Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang memahami otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada pengertian otoritas jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Jasa Keuangan diatur bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Dengan demikian diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, serta pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Lembaga OJK adalah lembaga pelaksanaan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua ada fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan. OJK mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya sejak 31 Desember 2012. Khusus perbankan berlaku sejak 1 Januari 2014, beralih ke Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK yang dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang yang bersifat kolektif dan kolegial. Supaya Dewan Komisioner dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang secara efektif pada saat fungsi, tugas, dan wewenang tersebut beralih ke OJK dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawasan Pasar Modal, maka pada saat peralihan ke OJK dilakukan serah terima dokumen dan informasi prinsip. Hal diinformasikan meliputi yang pertama, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, usaha peransuransian, dana pensiun, dan lainnya. Yang kedua, kondisi terkini dan cenderungan yang akan terjadi di perbankan, pasar modal, usaha peransuransian, dana pensiun, dan lembaga lainnya. Yang ketiga, kebijakan strategi yang telah dan akan diambil oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenangnya, diantaranya 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberi perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan bertanggung jawab mengawasi, mengatur, menyelidiki, serta memeriksa kegiatan di sektor atau industri jasa keuangan, sehingga mencakup perbankan dan non-perbankan. Adapun wewenang pengaturan OJK meliputi, yang pertama, ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Yang kedua, ada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, ada peraturan mengenai pengawasan keuangan. Yang keempat, ada peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Begitu juga ada pula wewenang pengaturan OJK meliputi. Yang pertama, begitu pula ada juga wewenang pengawasan OJK meliputi yang pertama, melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Yang kedua, ada memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan persetujuan, serta penetapan pembubaran. Yang ketiga, ada memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan dan menunjukkan pengelolaan statuter. Yang keempat, ada menetapkan sanksi administratif.
Aspek-aspek pembentukan OJK. Pembentukan OJK ini perlu memperhatikan berbagai macam aspek. 1. Aspek pembagian tugas. Terkait dengan regulasi, tampak jelas kaitan eratnya antara OJK dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sekaligus bank sentral. Tujuannya memastikan terdapatnya pembagian bidang tugas secara jelas dan rinci, sehingga dapat lebih koordinatif dan komunikatif dalam eksekusinya. 2. Aspek koordinasi dan sinkronisasi. Efektivitas pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memerlukan dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil. Dengan demikian tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. 3. Aspek pertanggungjawaban. Aturan soal pertanggungjawaban OJK harus dipikirkan tanpa ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan kepada siapa OJK harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya. 4. Aspek sumber daya manusia. OJK memerlukan sejumlah besar sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. 5. Aspek teknologi informasi. OJK dengan bidang tugas yang lebih luas tentunya harus didukung oleh kesiapan teknologi informasi yang lebih baik agar lembaga ini dapat bekerja dengan baik. 6. Aspek anggaran atau keuangan. OJK memerlukan sumber daya yang salah satunya diperuntukkan bagi pembayaran imbalan pengelola dan tenaga kerjanya. Oke, selanjutnya ada kendala dan problematika dalam otoritas jasa keuangan. Ada dua, yaitu gaji dan protes iuran. Yang pertama, gaji. Sekjen Kementerian Keuangan, Ki Agus Ahmad Badarudin sempat menjanjikan gaji yang sama bagi pegawai BI yang bergabung ke OJK. Bahkan Ki Agus menjanjikan insentif tambahan berupa remunerasi. Tetapi penjelasan itu tidak memuaskan. Kabarnya ketidakjelasan ini membuat sebagian besar pegawai BI menolak pindah ke OJK. Begitu juga karena gaji OJK itu sangat minim, di bawah rata-rata industri keuangan. Yang kedua ada protes iuran. Soal lain yang bakal ribet ini adalah dana operasional OJK selama 3 tahun sampai 5 tahun sejak OJK terbentuk. Lembaga ini masih aman-aman saja karena dapat bantuan dari APBN. Tetapi setelah itu OJK harus mencari dana sendiri. Caranya lewat iuran perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Dari iuran itulah banyak diprotes oleh kalangan bankir, salah satunya dari ketua bankir sendiri, yaitu Gatot M. Suwondo. Ketua Umum Nasional Perbanas, Sigit Pranomo memberikan 3 alternatif untuk pengganti iuran. Yang pertama, ada OJK berbagi dana dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Yang kedua, dana dari BI Indonesia. Yang ketiga, pemerintah bisa menerapkan bunga terhadap giro wajib minimum atau GWM. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.